Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Banyak hal seperti ini, semakin cemas semakin buruk, dan tenang untuk berpikir lambat, tetapi mungkin ada sesuatu yang didapat. Karena dia merasa terbiasa dengan fluktuasi semacam itu berarti fluktuasi semacam itu, dia dulu terbiasa dan bahkan pandai dalam hal itu, tetapi sekarang dia hanya melupakannya. Tenang, Yan kembali dan menatap sebuah paket dengan bubuk hemostatik, dan dia menghela nafas lega. Dengan suara kembalinya Yan, dalam sekejap. Di bawah kekuatan pikiran, energi kekosongan berfluktuasi anehnya, dan pada saat yang sama, paket berisi bubuk hemostasis menghilang seketika. Melihat bahwa metode ini benar-benar berhasil, Yan kembali dengan sedih. Membuka mulutnya, Yang Wei kembali dan mengeluarkan mangga posisi lagi, lalu menatap mangga dengan kedua mata, dan berkata dengan ringan dekat. Pada saat berikutnya, mantra pemosisian dengan cepat menghilang dan muncul di ruang besar. Setelah beberapa percobaan berturut-turut, Yang Wei kembali dan akhirnya menemukan segalanya. Ngomong-ngomong, sebenarnya sangat sederhana, selama Anda mahir dalam energi kekosongan, Anda bisa menggunakannya. Ruang ini diciptakan dalam tubuhnya sendiri, semakin kuat kekuatan individu, semakin besar ruang yang diciptakan. Di dalam tubuh piton besar, awalnya ada ruang dimensi yang telah dibuka, itu adalah ruang hemisfer besar dengan diameter 100 meter. Melihat ruang dimensi yang tak tertandingi, Yan kembali dengan mendesah tidak mengerti. Sebagai perbandingan, ruang dimensi kondor kosong itu seperti tas tangan. Ketika pikiran-pikiran itu bergerak, Yan kembali ke matanya, dan barisan rak kayu dan tanaman obat menghilang. Segera, di gudang bukit yang besar, gunung obat pil semua dikembalikan oleh Yan dan terkandung dalam ruang dimensi. Tetapi setelah memikirkannya, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, lalu melepaskan semua rak kayu, hanya menyisakan 10 rak kayu dengan hemostasis yang tersebar di ruang dimensi. Menghadapi langkah ajaib dari kembalinya Yan, bahkan Sangguan Qian Qiu yang berpengetahuan luas tidak bisa membantu tetapi tercengang. Sangguan Qian Qiu dapat memastikan bahwa kemampuan ini, belum lagi dia, bahkan tidak dapat dilakukan oleh Kaisar Lingmu. Yang terakhir yang bisa mencapai level ini adalah di Tianyi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Setelah mengumpulkan bubuk hemostatik Simujia, Yang Wei kembali dan menutup matanya dan merasa untuk sementara waktu. Ruang kosong itu masih terbang dengan kecepatan penuh, dan tampaknya belum mencapai tujuannya. Menggelengkan kepalanya, Yan Hui kembali ke Sangguan Qian Qiu ke desa Gumu, dan kemudian kembali ke Gua Kares untuk mempelajari ruang dimensi yang baru ditemukan. Jika Anda melihat lebih dekat, ruang meta ini sebenarnya ada di dada ular sanca besar. Tepatnya, ruang meta ini hanyalah kristal keras yang dikondensasi sepenuhnya dari energi batal. Dari sudut pandang manusia, kristal yang sama harus disebut inti sihir, atau inti setan, tetapi sebenarnya mereka semua berbicara tentang hal yang sama, dan mereka semua kristal yang terbentuk oleh kondensasi energi. Merasakan inti kristal ruang di dalam tubuh, Yan kembali tak terkendali dan takjub. Anda tahu, inti kristal ini tidak akan mengembun di dalam tubuh manusia, hanya di tubuh iblis dan monster-monster. Setelah berpikir, Yan kembali dan membuka mulutnya dan mengeluarkan inti kristal dari mulutnya. Melalui penghalang nukleus yang jernih, Yang Wei samar-samar dapat melihat rak kayu yang disimpan di ruang internal nukleus dan bubuk hemostatik di rak kayu. Terangguk dengan kepuasan, ular sanca besar itu menelan mulut dan menelan inti kristal ruang langsung ke dalam tubuh. Dengan inti kristal ruang ini, terlalu nyaman bagi Yan untuk kembali, tidak peduli berapa banyak hal yang ada, Anda dapat membawanya bersama Anda. Sementara kami bahagia, gelombang kekosongan yang aneh melambai dari lubuk hatiku. Setelah sedikit persepsi, Yan kembali dan segera menemukan bahwa kondor kosong tidak lagi bergerak, dan itu telah mengilhami posisi mutiara yang nekat, tampaknya ke tempat itu. Setelah kembali ke Yan, dia tidak berani mengabaikannya. Dia langsung membuka pesawat ulang-alik dimensi, melipat ruang, dan dalam sekejap mata, tampak ribuan mil jauhnya. Cahaya putih menyala, dan kembalinya Yan muncul di lembah berbatu. Melihat sekeliling, ada darah di mana-mana, lengan yang patah, sisa anggota tubuh. Jelas ada pertempuran sengit di sini, dan tidak sekali atau dua kali. Melihat Chu Xingyun muncul, prajurit beruang-beruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi waspada. Namun, jelas bahwa kondor langit secara kasar menjelaskan tujuan kembalinya Yan. Karena itu, meskipun semua prajurit beruang kekerasan waspada, tidak ada yang kembali ke kembalinya Yan. Setelah melihat-lihat selama seminggu, Yan kembali untuk melihat beruang kekerasan dengan rambut putih. Dari Xiongda dan Xiong Er, ia mengetahui bahwa pria ini harus menjadi kepala keluarga beruang kekerasan saat ini. Memutar tubuhnya, Yan kembali dan berjalan ke patriark beruang yang kejam, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ada apa, mengapa bersembunyi di lembah ini, dan menolak untuk pindah?"
Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, kepala klan beruang ganas berkata dengan suara yang dalam, bukannya kami menolak untuk bergerak maju. Di hutan primitif di depan ada lebih dari 1 juta tentara monster di Krakra, dicegat di sana. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali, mengapa, di hutan, dapatkah kamu melahirkan klan seperti Krakra? Sambil menggelengkan kepalanya, klan beruang kekerasan berkata, klan kera besar terlalu fleksibel di hutan. Hutan primitif adalah wilayah klan kera besar. Tidak ada ras yang bisa mengalahkan kera-kera besar di hutan. Selama pidatonya, kepala Storm Bear Clan menunjuk ke lembah di bawah kakinya dan dengan bangga berkata, tetapi selama mereka berani keluar, Storm Bear Clan kami dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Setelah melihat medan perang yang menyedihkan di sekitarnya, Yan kembali dan berkata, bagaimana korbannya? Sambil menggelengkan kepalanya, Patriark berkata dengan sedih, untungnya, semua hari ini adalah pertempuran sementara. Kerusakannya tidak besar, tetapi ada banyak korban. Mendengarkan kata-kata leluhur tua itu, Yan kembali untuk melihat ke lembah. Seluruh lembah mencakup area yang luas dan hanya satu mulut yang bisa masuk. Pada saat ini, lebih dari 100.000 beruang muda mengejar dan bermain di rumput di lembah cuaca yang harmonis. Tapi mulut lembah itu berbeda. Lebih dari 20.000 prajurit beruang-beruang dengan tegas diblokir di sini, mencegat dampak kera raksasa berulang-ulang, dan tidak ada langkah mundur. Termasuk Patriark tua, semua pejuang beruang-beruang tahu bahwa 100.000 beruang di lembah adalah harapan terakhir beruang-beruang. Begitu beruang-beruang ini mati, beruang-beruang itu akan benar-benar kehilangan modal mereka yang naik. Keluarga beruang sengit, yang kekuatan individualnya sangat kuat, tetapi sulit untuk memiliki anak. Paling-paling, seluruh keluarga hanya lebih dari 1 juta. Ratusan tahun yang lalu, dalam pertempuran di mana klan iblis memusnahkan klan iblis, 10.000 klan beruang mati 10 kali, hanya menyisakan 100.000 beruang, dan 2 atau 300.000 tentara veteran yang telah melewati pertempuran. Melihat Guko, prajurit beruang-beruang berdarah masih mengalir, dan Yan kembali dengan kagum. Prajurit beruang kekerasan memiliki darah dan darah yang paling kuat. Di bawah kekuatan garis keturunan, kekuatan beruang kekerasan bumi sangat besar, dan pertahanannya juga solid. Namun, ki dan darah yang kuat juga memiliki kekurangan, di bawah aliran darah ke seluruh tubuh, begitu terluka aliran darah tidak akan berhenti, dan sulit untuk berhenti. Berkali-kali, pertempuran sudah lebih dari 1 jam, tetapi darah luka-luka para pejuang klan beruang yang kejam masih mengalir. Tidak takut untuk berdarah sedikit, dan badai bumi tidak mungkin mati karena pendarahan yang berlebihan. Ketika aliran darah hampir sama, ki dan darah tidak akan lagi kuat, dan perdarahan akan berhenti. Namun, beruang kekerasan bumi seperti itu, meskipun masih hidup, hampir sama dengan mati, karena mereka kehilangan kekuatan darah mereka. Beruang kejam yang kehilangan kekuatan darahnya hanya bisa disembelih. Oleh karena itu, hemostasis sangat penting untuk beruang kekerasan bumi. Menghentikan perdarahan sama dengan menjaga kekuatan tempur beruang kekerasan bumi, sehingga mereka tidak akan pernah takut cedera. Memikirkannya, Yan kembali dengan mulut dan tiba-tiba melepaskan rak kayu di ruang dimensi. Melihat deretan rak kayu dan bungkusan di rak kayu, hidung mencium bau yang akrab, dan Patriark beruang ganas tiba-tiba menyalakan matanya. Ini, mungkinkah mereka semua adalah Siksuesan? Patriark bertanya, gemetar dengan mata lebar. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, ya, ini hemostasis, biarkan semua prajurit saling membantu, gunakan hemostasis untuk menyembuhkan lukanya. Mengangguk, beruang tua kasar dengan rambut putih berteriak keras, bangun, cepat. Semua pejuang, datang segera untuk menerima bubuk hemostatik. Ras kera raksasa akan segera hadir. Dengan menggunakan sekantong hemostasis powder, luka-luka para pejuang klan beruang yang kasar dengan cepat berkumpul dan berkeropeng dengan kecepatan yang ajaib. Di bawah penutup rambut beruang tebal dan lebat, sekilas, lebih dari 20.000 tentara klan beruang ganas tampaknya tidak terluka. Jika bukan karena rambut beruang, yang terkontaminasi dengan banyak darah, tidak ada yang akan percaya bahwa barusan ini adalah sekelompok prajurit yang terluka. Namun, meskipun di permukaan, semua orang tampaknya utuh, tetapi kembalinya Yan sangat jelas, keajaiban hemostasis tidak lebih ajaib dari ini. Jika luka tidak pada sendi atau pada posisi di mana kekuatan diberikan, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa itu pada dasarnya dapat mengembalikan kekuatan tempur dan dapat langsung dimasukkan ke dalam pertempuran. Namun, begitu luka berada di persendian, atau posisi di mana kekuatan diberikan, untuk saat ini, tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam pertempuran, jika tidak, luka akan robek. Setelah seleksi ketat, Yan kembali untuk membagi lebih dari 20.000 pasukan menjadi 3 kelompok. Di antara mereka, 10.000 pejuang beruang kekerasan yang posisi lukanya tidak penting, seperti brigade pertama. Kedua, 10.000 pejuang beruang kekerasan yang terletak di dekat daerah penghasil pasukan tetapi tidak di daerah penghasil pasukan berfungsi sebagai brigade kedua. Akhirnya, luka terletak di area pasukan. Begitu pasukan diterapkan, 6.000 orang yang akan mematahkan luka akan menjadi brigade ketiga.
Di antara mereka, meskipun cedera brigade pertama belum disembuhkan, itu pada dasarnya tidak mempengaruhi efektivitas tempur, sebaliknya, rasa sakit pada luka akan membuat mereka lebih ganas. Brigade kedua tidak bisa memasuki pertempuran untuk sementara waktu, jika tidak tindakannya terlalu keras, ia masih akan merobek lukanya. Setidaknya 2 atau 3 jam akan diperlukan untuk pulih. Adapun brigade ketiga, Anda tidak bisa bertarung sama sekali, jika tidak, luka akan robek pada saat aksi. Melihat klan beruang ganas, kekuatan terakhir ini, Yan kembali dengan bangga. Meskipun hanya ada 26.000 pejuang beruang yang tersisa, semua pejuang beruang ini berusia lebih dari 2.000 tahun, dan semuanya adalah penguasa Super Kaisar Wu Zongjiutian. Prajurit beruang-beruang ini tidak hanya tercabik-cabik oleh perang, tetapi juga berpengetahuan luas. Mereka dapat digambarkan sebagai orang yang berpengetahuan luas dan memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga beruang-beruang. Dapat dikatakan bahwa kemuliaan klan beruang yang kejam telah diciptakan oleh para jenderal hina dari klan beruang yang kejam ini dalam beberapa ribu tahun terakhir. Oleh karena itu, terlepas dari pertempuran brutal yang dihadapi ini, Yan harus kembali ke Gunung Tiantai dengan aman setelah kembali. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, akhirnya. Di hutan primitif di luar lembah, langkah kaki terdengar, meskipun mata tidak bisa dilihat tetapi mendengarkan dengan telinga, Anda dapat mendengar bahwa ada kekuatan besar, menghadap ke arah ini. Datang. Benar saja, di bawah tatapan kembalinya Yan, bayangan besar keluar dari hutan primitif di luar lembah. Dari kejauhan, kera raksasa itu besar, dengan ketinggian sekitar 9 meter, anggota tubuhnya kokoh, seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut hitam, Anda bisa merasakan kekuatan mereka yang kuat hanya dengan melihat mata Anda. Melihat klan kera raksasa yang menyebar seperti gelombang, 10.000 pejuang klan beruang kejam yang dikembalikan oleh Yan ke barisan depan membanting kepala mereka ke langit dan membuat serangkaian raungan. Dideru, semua tubuh pejuang beruang yang kejam tiba-tiba terbakar, dan bahkan mata mereka tampaknya telah mengeluarkan darah, dan menjadi sangat merah. Merasakan tekanan yang meningkat pada tubuh prajurit beruang-beruang, Yan kembali dan menghirup udara. Sebelum garis keturunan yang kejam dibuka, pertahanan dan kekuatan beruang duniawi ini sebenarnya mirip dengan ras kera besar yang berseberangan. Namun, begitu garis keturunan kekerasan telah dibuka, kekuatan dari 10.000 beruang duniawi ini telah berlipat ganda, yang setara dengan seorang kaisar yang tidak memiliki keterampilan dan mantra tempur. Dalam hal serangan dan pertahanan saja, 10.000 beruang badai bumi ini setara dengan 10.000 kaisar yang hanya bisa menyerang dan bertahan secara normal. Tentu saja, alasan mengapa Kaisar Zun adalah Kaisar Zun bukan hanya karena ia memiliki kekuatan besar dan pertahanan tinggi. Alasan mengapa Kaisar Zun adalah karena mereka dapat menggunakan keterampilan tempur, penguasaan, dan meminjam kekuatan surga dan bumi untuk memperbesar kekuatan mereka tanpa batas. Kaisar Tianyi, dia dapat menggunakan kekuatan surga dan bumi untuk menyalakan api bumi di bintang-bintang dan membiarkan semua gunung berapi super meletus, langsung merobek bintang seperti dunia surga dan bumi menjadi berkeping-keping. Kekuatan Kaisar Zun bukanlah dalam dirinya sendiri, tetapi dalam hal itu ia dapat mengkomunikasikan dunia dan memobilisasi energi dunia untuk penggunaannya sendiri. Tapi meski begitu, beruang yang mengerikan ini cukup menakutkan, begitu garis keturunan yang kejam distimulasi, bahkan dengan Kaisar, kamu bisa menghadapinya secara langsung. Akhirnya, prajurit kera raksasa yang gelap dan 10.000 jenderal klan beruang ganas bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Melayang di atas pohon kuno yang menjulang tinggi di lembah, Yan kembali ke tanah dan memandang ke medan perang di depan. Di bawah tatapan kaget kembalinya Yan Hui, beruang setinggi 7-8 meter yang bertubuh gila bertabrakan dengan klan kera besar setinggi 9 meter. Hasil umum langsung terbang. Dalam raungan gila, para pejuang klan beruang yang kejam berjuang dengan anggota tubuh mereka dan bergerak terus ke depan. Dimanapun mereka lewat, klan kera raksasa itu seperti rumput dan mustard, biarkan dibantai. Sepanjang jalan, keluarga kera raksasa runtuh seketika, dihadapkan dengan keluarga beruang yang sangat brutal, para pejuang kera raksasa ini, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang akan berjalan, tidak bisa menolak sama sekali. Di bawah tatapan kembalinya Yan, semua prajurit kera raksasa telah dikejar dan dibunuh oleh klan beruang yang kejam ke tepi hutan asli, dan akhirnya melarikan diri dari mulut beruang. Begitu berada di hutan primitif, para pejuang kera raksasa yang sangat fleksibel akan menyerang para pejuang beruang yang kejam dari segala arah. Dalam menghadapi serangan-serangan semacam itu, para pejuang beruang yang kejam tidak dapat menahan diri. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir lebih cepat. Setelah badai Storm Bear Clan, kera-kera raksasa yang luar biasa langsung runtuh. Jika bukan karena perlindungan hutan primitif, tidak ada kera raksasa yang ingin kembali hidup-hidup. Segera, 10.000 pejuang beruang bergegas kembali, dan melihat sekeliling, banyak luka baru muncul pada pejuang kera raksasa ini. Meskipun kera besar tidak sekuat klan beruang ganas, mereka juga salah satu klan perang super. Setelah semua, dengan kekuatan kuat mereka tidak ada masalah untuk mematahkan pertahanan klan beruang ganas. Di masa lalu, luka seperti itu akan sangat menyusahkan.
Setelah menstimulasi darah dari darah yang kejam, darah dari beruang yang keras di bumi akan dengan cepat bersirkulasi, memberi mereka kekuatan dan pertahanan yang kuat. Tetapi karena ini, bahkan luka kecil akan berdarah. Kelemahan terbesar dari beruang badai bumi adalah bahwa begitu terluka ia pada dasarnya kehilangan kekuatan tempurnya. Begitu kehilangan kekuatan tempurnya, pada dasarnya ia tidak jauh dari kematian. Dalam kasus luka, sekali garis keturunan yang kejam distimulasi, itu adalah bunuh diri. Tanpa musuh, beruang yang kejam di bumi berdarah terlalu banyak dan mati. Tanpa mengilhami darah yang kejam, kekuatan bertarung beruang bumi hampir sama dengan keluarga kera besar, dan bahkan mungkin bukan lawan dari keluarga kera besar. Dengan 1 juta, melawan 126.000, jarak seperti itu benar-benar terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena beruang kekerasan bumi dan memiliki garis keturunan kekerasan, maka kera raksasa hanya membutuhkan biaya untuk mengakhiri pertempuran. Tapi sekarang tidak apa-apa, hanya mundur dari garis depan Anda dapat menggunakan Zixue San untuk menyembuhkan luka dan membentuk keropeng. Selama luka itu tidak pada titik vitalitas, itu tidak akan mempengaruhi pertempuran berikutnya. Segera setelah perang, statistik keluar. Dalam Perang Dunia I sebelumnya, dari 10.000 pejuang beruang, ada lagi lebih dari 1.000 pejuang beruang di kekuatan atau persendian mereka. Adapun luka baru, besar dan kecil, tidak perlu membicarakannya, hampir setiap beruang dapat menemukan beberapa di tubuhnya. Melihat prajurit beruang yang sangat kuat ini, Yan kembali sambil menghela nafas. Dibandingkan dengan klan iblis, klan manusia benar-benar terlalu lemah. Sejauh tubuh yang bersangkutan, klan manusia kurang dari 2 meter, dan klan iblis secara acak mengambil satu, yang tingginya sekitar 10 meter. Dapat dikatakan bahwa celah dalam tubuh, sulit bagi Terran untuk hanya menggunakan senjata dan baju besi untuk berbaikan. Mungkin bagi mereka yang kuat dalam ras manusia dalam setelan kerajaan, mereka bisa memperlancar jarak ini. Namun ketahuilah bahwa sebagian besar, 99% orang, tidak mampu mengenakan pakaian kerajaan. Sederhananya, dibandingkan dengan ras manusia, tubuh kuat dari ras iblis setara dengan jas yang dapat ditingkatkan secara otomatis. Beruang duniawi ini di Kaisar Wu Realm, kekuatan, pertahanan, vitalitas mereka, digabungkan, mereka setara dengan manusia yang kuat dalam setelan Wu Huang. Perbedaannya adalah bahwa setiap suku iblis memiliki satu set begitu mereka dilahirkan. Dan umat manusia, tetapi hanya para penguasa atas yang dimungkinkan. Ras manusia memiliki mantra dan keterampilan bertarung, tetapi dalam hal ini, ras setan lebih baik dalam hal itu. Intinya, mantra dan keterampilan bertarung ras manusia sebenarnya meniru ras iblis. Sebagai contoh, jenis harimau, kren, naga, ular, beruang, latihan serupa semuanya meniru klan iblis. Satu-satunya ras manusia lebih unggul daripada ras iblis, adalah ras manusia memiliki roh bela diri, tetapi ras iblis tidak. Tapi, meskipun klan iblis tidak memiliki roh bela diri, ia memiliki garis keturunan. Bagi klan setan, itu lebih penting daripada segalanya. Beruang duniawi, dengan darah kejam di tubuh mereka, dan tidak ada darah kejam, sama sekali berbeda. Klan beruang tanpa darah yang kejam, 1 lawan 1 bukanlah lawan dari klan kera besar. Tapi keluarga beruang kekerasan dengan garis keturunan kekerasan, setelah garis keturunan beruang kekerasan dirangsang, kekuatannya segera berlipat ganda dan langsung membunuh prajurit kera raksasa. Contoh lain adalah emas kecil di pedang kembalinya Wuling. Ada garis keturunan emas hitam berkaki 3. Dia adalah burung dewa. Jika tidak, dia hanya gagak yang cacat. Melihat para pejuang beruang yang biadab dan suka berperang, Yan kembali dengan menghela nafas. Benar-benar tidak mudah bagi umat manusia untuk bertahan dengan musuh yang brutal dan bersikeras bahwa itu tidak dihancurkan selama bertahun-tahun. Sekarang saya ingin berpikir bahwa alasan mengapa umat manusia dapat bertahan begitu lama, ada 2 faktor utama, yang paling penting. Faktor pertama adalah alkimia. Manusia dapat dengan cepat menghasilkan sejumlah besar master melalui obat keabadian untuk mengobati tentara cacat sehingga mereka dapat kembali ke medan perang sesegera mungkin. Faktor kedua adalah pemurnian. Manusia dapat menambang perangkat keras dan memperbaiki baju besi dan senjata yang kuat, membuat celah besar antara ras manusia dan ras iblis. Tapi sekarang, warisan alkimia manusia telah terputus. Jika jalan singkong kuno tidak diperbaiki, sejumlah besar bakat akan terus diangkut, dan umat manusia akan dihancurkan. Setelah Yan kembali, dia membuat keputusan untuk membawa lebih dari 100.000 prajurit beruang kekerasan ini kembali ke Gunung Tiantai, dan dia akan segera berkembang ke arah kota Qingmu. Dalam hal apapun, ia akan menemukan warisan alkimia yang hilang dari umat manusia, dan Fang yang hilang, berbagai peralatan, danding dan kompor yang tersisa di tangan ras iblis. Bahkan, jika mungkin, jika Anda dapat menemukan harta karun ramuan kota Aoki, Anda bisa mendapatkan simpanan ramuan kota Aoki yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun. Setelah harta karun ini ditemukan, kembalinya Yan akan dikembangkan. Setelah puluhan ribu tahun akumulasi, seluruh negara bagian timur, seluruh kota Qingmu, latar belakang akumulasi, seberapa kuat akan
Namun, sakit kepala yang paling untuk kembalinya Yan adalah bahwa tingkat di depan tidak begitu baik. Di hutan primitif di luar lembah, ada jutaan pejuang kera besar. Begitu mereka meninggalkan lembah ini dan memasuki hutan primitif, mereka akan ditelan oleh jutaan pejuang kera besar segera. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali sambil menghela nafas dan bergumam, hutan-hutan primitif ini benar-benar menghalanginya. Jika tidak ada hutan, alangkah baiknya. Di hutan primitif, kera raksasa tidak terkalahkan. Tanpa makhluk apapun, mereka dapat mengalahkan kera raksasa di hutan primitif, bahkan elang emas, gosok, dan griffon di antara 3 keluarga kerajaan, tidak mungkin untuk mencapai. Di antara wajah yang cemberut dan wajah yang sedih, suara Xiao Jin tiba-tiba terdengar di otak kembalinya Yan, jika kau benar-benar membenci hutan primitif ini, maka aku bisa membakarnya habis. Dengan mata putih jengkel dan mata putih, Yan kembali, apakah kamu bodoh seperti klan kera besar? Kamu menembak di sisi ini, tidak akankah orang memadamkan api di sana? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Jin tersenyum dan berkata, pertama-tama, matahari saya benar-benar terbakar bahkan kekosongannya tidak bisa dipadamkan. Kapan Anda pernah mendengar bahwa matahari padam? Setelah jeda, Xiao Jin melanjutkan, api matahari yang sebenarnya adalah api yang dapat dibakar bahkan oleh air. Meskipun dibatasi oleh alam, memang ada banyak cara untuk memadamkan api ini, tapi mengapa kita harus pergi di depan orang lain? Menyulut. Mendengar kata-kata Xiao Jin, mata Yan Huilai tiba-tiba bersinar, dengan ragu berkata, apakah maksudmu, nyalakan api dari lembah, dan biarkan api menyebar ke sisi ini? Mengangguk kepalanya, Xiao Jindao berkata, ya, aku menyalakan dari belakang klan kera besar dan menyebar ke sisi ini. Dengan cara ini, selama kita menjaga mulut lembah, kita bisa duduk dan menyaksikan jutaan kera besar dibakar hidup-hidup. Bakar hidup-hidup. Mendengar kata-kata Xiao Jin, Yan kembali tak terkendali untuk sesaat, lalu tersenyum pahit, apakah Anda melakukan kesalahan? Sebagian besar ras kera raksasa memiliki kekuatan kelas Wu Huang, bagaimana mereka bisa mati terbakar? Dihadapkan dengan pertanyaan tentang kembalinya Yan, Xiao Jindao berkata, apa yang salah dengan saya, itu bukan nyala api saya sendiri, tetapi api nyata matahari di langit, kecuali kera besar ini bisa terbang, kalau tidak mereka pasti akan mati. Mendengar kata-kata begitu ditentukan Xiao Jin, Yan kembali tiba-tiba mencerahkan matanya. Namun, mengingat begitu banyak kera besar yang harus dibakar sekaligus, Yan kembali ke hatinya dan masih memainkan drum. Yang disebut Tuhan memiliki keutamaan kehidupan yang baik, apakah pantas membunuh begitu banyak kera raksasa sekaligus? Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan merenung sejenak, lalu memutar tubuhnya dan merangkak keluar dari lembah. Melihat Yan kembali dan meninggalkan lembah, semua pejuang klan beruang yang kejam bingung, tetapi tidak ada yang mencegatnya. Sepanjang jalan ke hutan primitif, Yan kembali dan berkata dengan keras, orang yang bisa menguasai keluarga kera besar, datang dan ucapkan sepatah kata pun. Menghadapi teriakan kembalinya Yan, ada suara di hutan, tetapi tidak ada kera raksasa yang melompat keluar. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan meneriakkan kalimat ini 2 kali. Akhirnya, ketika panggilan ketiga selesai, langkah kaki terdengar di hutan primitif di depan. Di bawah tatapan kembalinya Yan, 2 kera raksasa yang sangat kuat mengguncang tubuh mereka dan keluar dari hutan primitif. 100 meter dari kembalinya Yan, pihak lain berdiri diam dan berkata dengan lebar, kami adalah jenderal dari keluarga kera besar, Yuan Hong. Yuan Gang. Yuan Hong melirik ke atas dan ke bawah, Yuan Gang melirik dan harus mengatakan. Kedua orang ini sangat gagah, setiap otot begitu kuat dan penuh di seluruh tubuh, itu hanyalah monster humanoid yang terbuat dari akumulasi otot. Setelah melirik ke atas dan ke bawah sebentar, Yan kembali dan berkata, saya adalah Gunung Tiantai, Raja Gunung. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin mencegat orang-orang saya, orang-orang dari keluarga beruang yang kejam. Melihat kembalinya Yan dengan kebencian, Yuan Hong berkata, klan beruang yang kejam pernah menggertak dan menyalahgunakan klan kera besar kita berkali-kali. Sekarang mereka telah jatuh, kami ingin membalas dendam. Mengangguk kepalanya, Yuan Gang berkata, ya, bagaimanapun juga kita tidak boleh duduk dan menonton kebangkitan klan beruang yang kejam, terus memancing dan memancing klan kera besar kita, tidak peduli berapa banyak mereka membayar, mereka harus mati. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali, tidakkah kamu, menyingkirkan harimau dari gunung, dan memindahkan 10.000 pejuang klan beruang kekerasan dari desa gunung kami, dan kemudian kamu pergi untuk merebut alkemis manusia. Dengan penuh penghinaan, Yuan Hong berkata, di hutan primitif, kera besar kita tidak terkalahkan. Apa yang ingin kita rebut, mengapa menggunakan konspirasi? Mendengar kata-kata Yuan Hong, Yan kembali dengan ragu-ragu. Memang, desa gunung dibangun di hutan primitif, dan bahkan, seluruh desa hanya dibangun di atas batang pohon super kuno. Karena itu, jika keluarga kera raksasa benar-benar ingin mengambil apapun, dengan fleksibilitas mereka di hutan primitif, keluarga beruang ganas benar-benar tidak dapat melindunginya. Setelah berpikir sebentar, Yang Wei kembali dan akhirnya mengkonfirmasikannya.
Tebakannya sebelumnya jelas salah. Jelas ada perselisihan antara klan beruang ganas dan kera besar. Kebencian ini, bukan 1 atau 2 hari, telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Sebagai salah satu dari 3 keluarga kerajaan utama, klan beruang kekerasan telah sangat tirani dalam puluhan ribu tahun terakhir, dan secara alami sombong untuk bertindak, dan itu tidak masuk akal sama sekali. Selama puluhan ribu tahun, penindasan klan pengganggu dan penyalahgunaan kera-kera raksasa telah menumpuk ke tingkat yang mengerikan. Karena itu, begitu keluarga beruang kekerasan memasuki periode penurunan, keluarga kera raksasa tidak akan pernah melepaskan kesempatan langka untuk membalas dendam. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi kera raksasa untuk duduk dan memulihkan serta mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Jika tidak, sejarah penindasan dan penyalahgunaan kera raksasa tidak akan terulang. Sambil mendesah, dia menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, kembalinya Yan sangat aneh. Dengan kekuatan dan kekuatan klan iblis yang begitu kuat, seharusnya mudah untuk membersihkan klan manusia dari dunia ini. Tetapi pada kenyataannya, lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, meskipun wilayah umat manusia telah menyusut dan menyusut, itu masih hidup. Mulai sekarang, Yang Wei akhirnya mengerti alasannya. Bukan karena klan iblis tidak memiliki kekuatan untuk memusnahkan klan manusia, tetapi bahwa klan iblis tidak bersatu sama sekali, dan sulit untuk dipelintir menjadi tali. 18 suku utama dari klan iblis dan 3.000 ras, jika mereka dapat membentuk kekuatan bersama itu akan menjadi kekuatan teroris yang akan menghancurkan dunia. Sangat disayangkan bahwa, apalagi 3.000 ras, dikatakan bahwa 18 ras utama klan iblis memiliki perselisihan yang sengit dan satu sama lain sangat serius. Ambil contoh suku beruang kekerasan dan suku kera besar, suku beruang kekerasan adalah suku kerajaan, dan suku kera besar adalah bangsawan. Di antara suku-suku iblis, statusnya hanya satu urutan perbedaan. Tetapi bahkan dengan perbedaan urutan ini, keluhan antara kedua keluarga itu begitu dalam, belum lagi perbedaan antara kedua pesanan, dan bahkan perbedaan antara urutan ketiga. Dalam pikiran ras iblis, jika bukan rasku, hatinya akan berbeda. Di mata suku beruang badai, semua ras kecuali suku beruang badai adalah orang asing. Tidak ada yang istimewa dari ras manusia, dan ras kera besar, ras monyet, ras orangutan, harus menjadi kerabat dekat. Hanya saja perkembangan manusia lebih baik dan lebih khas, tetapi pada dasarnya, manusia hanyalah salah satu alien. Dari perspektif manusia, ras manusia dan ras iblis adalah dua ras yang berseberangan. Tetapi dari perspektif klan iblis, tidak demikian. Ambil contoh suku beruang yang kejam, di mata mereka, hanya suku beruang yang kejam, dan juga ras-ras lain, suku manusia tidak memiliki hal yang istimewa, tidak cukup hanya dengan mencantumkannya sendirian dan menjadi musuh khusus. Keluarga beruang sengit tidak akan pernah berpikir bahwa mereka adalah ras yang sama dengan keluarga babi, keluarga domba, keluarga kelinci, keluarga elang emas dan sejenisnya. Yang disebut klan iblis hanyalah ras yang secara paksa didefinisikan oleh klan manusia. Melihat Yuan Hong dan Yuan Gang, Yan kembali dengan mendesah, kapan keluhan dilaporkan, bahkan jika Anda memusnahkan klan beruang kekerasan. Tentu, ras lain akan menggantikan klan beruang kekerasan dan terus menggertak Anda. Menghadapi kembalinya Yan, Yuan Hong mengepalkan tinjunya dengan marah dan berkata, siapapun yang berani menggertak kita akan merobohkan siapa, bahkan jika kita tidak bisa bertarung untuk sementara waktu, kita perlahan akan menemukan peluang. Sambil menghela nafas, Yan kembali dengan mengatakan, seperti kamu, ras yang hanya akan menggertak yang lemah dan kejatuhan ditakdirkan untuk diintimidasi dan dilecehkan. Sifatmu ditakdirkan untuk takdir seperti itu. Sambil mengerutkan kening, Yuan Gang berkata, bukannya kita menggertak yang lemah, tapi itu adalah periode keluarga beruang kuat, kita tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali, kamu tidak mengerti. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali, hanya ada satu cara untuk menghindari ditindas, dan itu untuk membuat dirimu lebih kuat. Memalingkan kepalanya dan melihat ke arah lembah, Yan kembali dan berkata dengan keras, misalnya, hari ini kamu telah menang, dan klan beruang yang kejam telah benar-benar punah olehmu, tetapi kemudian. Lalu, setelah mendengar kembalinya Yan, Yuan Hong dan Yuan Gang tidak bisa membantu tetapi linglung dan berkata, apa lagi yang bisa kita lakukan? Setelah balas dendam yang berhasil, tentu saja kita sangat bahagia. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, apakah kamu sudah memikirkan berapa banyak kerusakan yang akan kamu miliki untuk menghancurkan 100.000 klan beruang kekerasan? Dan bahkan jika klan beruang kekerasan dihancurkan, apa yang akan diperoleh klan kera besarmu? Apa yang akan terjadi pada statusmu? Setelah ragu-ragu sebentar, Yuan Hong berkata, jika Anda ingin membunuh beruang yang kejam ini, Anda setidaknya harus merusak 2 atau 300.000 prajurit kera raksasa. Mengangguk kepalanya, Yuan Gang berkata, adapun manfaatnya, saya tidak memikirkan manfaat apapun. Dalam hal status, seharusnya tidak ada perubahan. Dengan senyum mengejek, Yan kembali, tidak ada yang baik benar, tetapi ada banyak kelemahan. Pertama-tama, Anda akan mengorbankan 2 atau 300.000 prajurit kera raksasa, dan kemudian Anda juga akan menghadapi balas dendam dari seluruh klan beruang.
Mendengar kembalinya Yan, Yuan Hong dan Yuan Gang saling memandang tanpa sadar, dan kemudian berkata dengan bangga, kami akan membalas, dan kera besar kami tidak takut. Di hutan primitif, kami tidak takut akan tantangan apapun. Dengan senyum masam yang tak berdaya, Yan kembali dan berkata, apakah kamu tidak pernah berurusan dengan ras lain? Pernahkah kamu berhubungan dengan ras lain? Bisakah kamu tinggal di hutan primitif selamanya dalam hidupmu? Menghadapi serangkaian pertanyaan dari kembalinya Yan, Yuan Hong dan Yuan Gang ragu-ragu. Melihat Yuan Hong dan Yuan Gang, Yan kembali untuk melanjutkan, Anda harus jelas bahwa itu bukan keluarga beruang, tetapi keluarga kerajaan yang menindas Anda. Tidak peduli siapa yang berada dalam posisi keluarga beruang, mereka akan melakukan hal yang sama. Setelah jeda, Yan kembali melanjutkan, misalnya, apakah Anda kera besar, apakah Anda melakukan hal yang mirip dengan kuda Nil, badak, gajah perang? Setelah sekilas, Yuan Hong dan Yuan Gang terdiam. Jelas, hal yang sama terjadi, dan itu sering terjadi. Hanya saja ketika saya melakukannya sendiri, saya tidak merasa ada yang salah, semuanya tampak diterima begitu saja. Tetapi ketika saya diintimidasi, rasanya sangat buruk. Setelah merenung sebentar, Yuan Hong menatap Yang Wei dalam-dalam dan berkata, jadi, apakah Anda di sini untuk menjadi pelobi? Menghadapi pertanyaan Yuan Hong, Yan kembali dengan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak. Saya bukan pelobi, saya di sini untuk bernegosiasi. Negosiasi. Mendengar kembalinya Yan, Yuan Hong dan Yuan Gang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan berkata, pada saat ini, keluarga beruang yang kejam sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Apa kualifikasi untuk bernegosiasi dengan kami? Penyu di dalam guci. Dengan senyum dingin, Yan kembali, memang. Di mata Anda, klan beruang memang kura-kura di dalam guci, tetapi Anda tidak tahu, di mata saya, mengapa Anda bukan kura-kura di guci. Apa? Kita juga kura-kura di dalam guci. Yuan Hong dan Yuan Gang berteriak bersamaan ketika mereka mendengar kembalinya Yan. Menghadapi Yuan Hong dan Yuan Gang, Yan Huilai dengan kasar membuka mulut ular piton besar, dan nyala api keemasan memuntahkan seketika, jatuh di pohon kuno yang tidak jauh. Melihat itu, api emas langsung menyalakan pohon super kuno dengan diameter lebih dari 10 meter. Sebuah paksaan yang mengamuk segera menyelimuti penonton. Melihat api keemasan, rambut Yuan Hong dan Yuan Jin tiba-tiba berdiri. Nyala api keemasan ini adalah nyala api khas yang dibentuk oleh nyala api sejati matahari, dan nyala api iblis yang membakar langit. Terlepas dari apakah itu api iblis yang membakar langit atau api matahari yang sebenarnya, itu adalah api yang sulit dipadamkan, terutama setelah fusi api fusi, karakteristiknya bahkan lebih mengerikan. Cepat, perangi api dengan cepat. Dalam kecemasan, Yuan Hong dan Yuan Gang menembak pada saat bersamaan, dan pohon kuno besar itu langsung hancur dan hancur. Berubah ke api lain, di bawah serangan seperti itu pasti akan padam saat itu, tidak mungkin untuk terbakar lagi. Namun, apakah itu api asli matahari atau nyala api membakar monster langit, itu bukan nyala api yang sederhana. Tanpa penindasan harta karun tertentu, itu tidak akan pernah mudah dipadamkan. Di bawah kerja sama Yuan Hong dan Yuan Gang, meskipun pohon kuno itu dipecah menjadi ribuan fragmen, tetapi pada setiap fragmen, ada nyala api keemasan yang muncul. Api keemasan dari langit jatuh ke segala arah, dalam sekejap, dalam 100 meter dari lingkaran, semua pohon kuno terbakar, suhunya sangat tinggi, dan bahkan membakar rambut Yuan Hong dan Yuan Gang. Tidak bagus. Api ini tidak sederhana dan tidak dapat padam. Melihat api yang menyebar di langit, Yuan Hong dan Yuan Gang akhirnya cemas, dan mereka akhirnya mengerti mengapa kembalinya Yan mengatakan bahwa mereka juga kura-kura di dalam guci. Memang, selama mereka berjalan di belakang mereka dan menyalakan api lagi dari segala arah, api menyebar, dan jutaan pejuang kera besar akan dibakar sampai mati di hutan primitif ini, dan tidak ada yang mau berlari. Tentu saja, jika mereka berbalik sekarang dan melarikan diri dengan kecepatan penuh, mereka masih bisa lolos dari api. Tapi apa gunanya? Ketika Yan kembali, dia dapat berlari ke sarang mereka kapan saja dan turun ke api, langsung menghancurkan akar kera besar. Bagaimana kita bisa mencegah ini? Dalam kecemasan, Yuan Hong dan Yuan Gang dengan keras mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan sangat hormat ini. Tuan Piton, tolong juga ambil kekuatan sihirmu dengan cepat. Meskipun saya benar-benar ingin terus mempermalukan kedua orang itu, tetapi jujur saja, api ini tidak kecil, dan jika Anda membiarkannya pergi, begitu situasinya menjadi padang rumput, maka kembalinya Yan tidak akan dapat membersihkan. Membuka mulutnya dengan ganas, Yan kembali ke kayu yang terbakar dengan napas yang ganas. Api emas yang dipenuhi langit terbang ke langit secara instan, melemparkan ke mulut ular piton yang dikembalikan Yan. Tentu saja, di permukaan itu terbang ke mulutnya, tetapi nyatanya, api matahari yang sesungguhnya jatuh ke perut ular piton yang kembali dari Yan, pedang seni bela diri. Setelah menjilat bibirnya, Yan kembali dan berkata, oke, aku masih mengatakan itu, bukan klan beruang kekerasan yang mengintimidasi Anda, tetapi keluarga kerajaan. Bahkan jika klan beruang kekerasan dihancurkan, Anda tidak akan menjadi lebih kuat, Anda masih ingin terintimidasi.
Melihat satu sama lain dengan canggung, Yuan Hong dan Yuan Gang tahu bahwa saat ini, tidak peduli apa yang dikatakan Yan Gui, mereka hanya bisa mendengarkan, tidak membayar kembali. Jika hutan primitif adalah medan perang mereka, maka jika Yan kembali ke seseorang, ia dapat sepenuhnya menghancurkan medan perang ini, dan itu sangat mudah. Bagi keluarga kera raksasa, tanpa perlindungan hutan primitif, mereka bahkan tidak sekuat badak kuda Nil, dan gajah perang, bahkan mungkin mereka akan berkurang menjadi jajaran iblis, dan kuda-kuda ternak. Terikat, api kembalinya Yan, ke kera besar, benar-benar Tianke. Tidak apa-apa untuk membakar api monster langit, lebih lagi, itu sebenarnya ditujukan untuk makhluk, seperti belatung tarsal, tidak bisa dihilangkan dan padam. Kuncinya adalah bahwa matahari benar-benar api, itu benar-benar melawan langit. Begitu matahari benar-benar ditembakkan, hutan primitif akan membakar api yang mengerikan, dan tidak ada cara yang bisa dipadamkan. Faktanya adalah bahwa ribuan mil hutan kemungkinan akan terbakar hanya karena percikan api kecil. Terlebih lagi, kembalinya Yan bukanlah percikan bintang-bintang, tetapi api nyata matahari di antara 10 kebakaran utama. Setelah meninggalkan hutan primitif, kera raksasa tidak sekuat monster, hanya di hutan primitif mereka tak terkalahkan. Karena itu, dalam hal apapun, mereka tidak berani memprovokasi Yan untuk kembali kepada orang yang memiliki nyala api matahari yang sebenarnya. Ini adalah pengekangan alami. Melihat Yuan Hong dan Yuan Gang, mereka menundukkan kepala dengan patuh, dan Yan kembali dan berkata dengan puas, Tuhan memiliki kebaikan hidup yang baik. Jika bukan karena hatiku, membunuh jutaan prajurit kera raksasa sekaligus, Anda sekarang telah dibakar untuk terbang Grey. Mendengar kembalinya Yan, dan mengingat medan hutan primitif di sekitarnya, Yuan Hong dan Yuan Gang tiba-tiba berkeringat. Memang, jika Yan kembali ke belakang dan menerangi matahari ke segala arah, maka tidak ada 1 juta pun pejuang kera raksasa ingin pergi hidup-hidup. Setelah 1 juta pejuang kera raksasa hilang, penurunan seluruh klan kera tidak terhindarkan, dan situasi mereka bahkan lebih buruk daripada klan beruang ganas. Menunduk, Yuan Gang berkata, Tuan Piton benar, kapan keluhan akan dilaporkan, kita harus berlatih lebih banyak di masa depan untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri. Mengangguk-angguk, Yan kembali dan berkata, Oke, aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Aku yakin kau tahu bagaimana memilih. Dengan senyum pahit, Yuan Hong mengangkat bahu tak berdaya. Di mana mereka masih memiliki hak untuk memilih. Bukankah mereka hanya mendengarkan apa yang dikatakan Piton besar? Dengan napas panjang, Yuan Hong berkata, Tuan Piton, yakinlah, mulai sekarang, jika Anda mengatakan pergi ke timur, klan kera besar kita akan pergi ke timur. Jika Anda membiarkan kami mengejar kelinci, kami tidak akan pernah mengejar ayam. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, Tuan Piton, Anda bisa memanggil saya Raja. Besar, Raja. Mendengar nama aneh seperti itu, alis Yuan Hong melonjak tanpa sadar. Apa artinya ini? Apakah Anda ingin kami tunduk pada ras kera besar? Ini terlalu mudah. Saya memiliki niat untuk menolak, tetapi begitu Piton besar ini mengamuk dan menyala di mana-mana, klan kera besar mungkin berada dalam bahaya kepunahan. Selama 1 juta prajurit kera raksasa dibakar sampai mati, maka ular sanca besar itu akan memimpin lebih dari 100.000 prajurit beruang-beruang, dan meluruskannya ke sarang klan kera raksasa. Terlihat tanpa daya, Yuan Hong dan Yuan Gang mengepalkan tangan mereka pada saat yang bersamaan, dan berkata dengan getir, Yuan Hong. Yuan Gang telah melihat Raja. Dengan puas mengangguk, Yan kembali, Oke, biarkan dia lewat di masa lalu, selanjutnya. Anda mengirim pasukan besar untuk mengawal klan beruang kekerasan ke Gunung Tiantai, mengerti? Dengan ragu-ragu memandang kembalinya Yan, Yuan Hong berkata, kalau begitu kita kera besar, perlu pindah ke Gunung Tiantai. Melihat Yuan Hong dengan ragu, Yan kembali diam-diam bingung, kemana kau akan pergi, mengapa? Mau tanya saya, untungnya, Iki yang dikembalikan oleh Yan masih sangat tinggi, dan setelah sedikit merenung, saya memahaminya. Jelas, baik Yuan Hong maupun Yuan Gang telah salah paham. Nama kembalinya Yang Wei di klan iblis benar-benar disebut Raja, daripada mengambil kesempatan untuk memaksa mereka tunduk, kembalinya Yang Wei tidak begitu kuat. Namun, sekarang ini telah menjadi fakta, kembalinya yang telah malas untuk dijelaskan, Anda tidak dapat mendorong kembali keluarga kera raksasa yang telah Anda dapatkan kembali, kembalinya Yan tidak bodoh. Setelah merenung sebentar, Yan kembali dan berkata, sekarang ada berapa orang di keluarga kera besar? Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Yuan Hong mengatakan, kami, kera-kera besar, juga memiliki 1,3 juta orang, 300.000 di antaranya sudah tua, lemah dan sakit, dan memiliki sedikit kekuatan tempur. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, ada apa? Kamu punya sedikit kera, dan beruang yang kejam, dan sangat sedikit orang, tetapi statusmu sangat tinggi. Dengan bangga meluruskan dadanya, Yuan Hong berkata, klan kera besar kita tidak terkalahkan di hutan primitif, dan klan iblis kebanyakan tinggal di hutan primitif, jadi, status kita tentu saja tinggi. Mengangguk kepalanya, Yuan Gang berkata, di hutan primitif, kami 10.000 kera raksasa dapat mengalahkan 10 kali lebih banyak harimau, singa, dan beruang.
Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan berkata, bagaimana dengan klan beruang ganas? Sejauh yang saya tahu, mereka adalah jutaan prajurit beruang ganas di masa kejayaan mereka, bagaimana mereka bisa menjadi keluarga kerajaan? Dihadapkan dengan pertanyaan dari Yan, Yuan Hong mengatakan, ketika kita berbicara tentang klan beruang ganas, kita tahu terlalu baik. Di medan perang, klan beruang ganas hanya identik dengan tak terkalahkan. Ayo pergi. Mendengar kata-kata Yuan Hong, Yan kembali cemberut tanpa sadar dan berkata, kamu terlalu dibesar-besarkan, bagaimana kamu bisa begitu jahat? Saya pikir keluarga beruang yang kejam sepertinya tidak begitu kuat. Melihat tanpa daya pada kembalinya Yan, Yuan Gang berkata, kamu belum melihat keluarga beruang yang kejam, dan mereka semua agung di medan perang. Setelah menarik napas panjang, Yuan Gang berseru, tahun itu, saya beruntung telah melihat kehadiran yang megah di medan perang ras beruang kekerasan. Dalam kehidupan ini, saya tidak akan pernah melupakan adegan itu. Mengulurkan jari, Yuan Gang berkata, 10.000 prajurit beruang ganas, melawan 1 juta prajurit Sirius, juga tentara elit di wilayah Nirvana, coba tebak. Dihadapkan dengan pertanyaan Yuan Gang, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya dengan kosong. Yang disebut, harimau tidak tahan kelompok serigala. Pertempuran seperti itu sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan. Menggelengkan kepalanya dengan sedih, Yuan Gang berkata, kamu salah duga, faktanya persis kebalikan dari apa yang kamu katakan. 10.000 prajurit beruang-beruang dibagi menjadi 10 kolom, masing-masing dengan 1.000 tentara. Selama pidatonya, Yuan Gang memberi isyarat dengan tangannya, 10 kolom beruang ganas bergegas ke sana kemari dalam barisan pertempuran jutaan prajurit Sirius dari segala arah, menewaskan lebih dari 800.000 prajurit Sirius hanya dalam 1 jam. Mendengarkan kata-kata Yuan Gang, Yan kembali, matanya membelalak tak percaya, dan dia berkata dengan tidak percaya, benarkah? Bagaimana dengan prajurit klan beruang yang kejam? Bagaimana luka-luka mereka? Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Yuan Gang tersenyum dan berkata cedera. Di bawah ranah yang sama, bagaimana mungkin suku Sirius memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan pada suku beruang kekerasan? Melihat Yuan Gang tertegun, Yan kembali, bagaimana mungkin? 10.000 hingga 1 juta, 1 jam akan menghancurkan sebagian besar dari mereka, tetapi klan beruang kekerasan tidak memiliki kerusakan sama sekali. Mengangguk kepalanya, Yuan Gang menggigit giginya dan berkata, apakah kamu pikir itu mudah untuk menyakiti beruang yang kejam di bumi? Tahukah kamu, kita kera besar perlu merangsang darah kemarahan keras sebelum mereka dapat menyebabkan beruang yang keras di bumi. Terluka, dengan menghela nafas, Yuan Hong berkata, tidak perlu meragukan demarkasi klan iblis. Klan kerajaan sama sekali bukan lawan dari klan kerajaan, dan klan bangsawan sama sekali bukan lawan dari klan kerajaan. Jika keluarga beruang ganas memiliki 1 juta pasukan, bahkan jika keluarga kera raksasa memiliki penjaga hutan primitif, beraninya mereka membuatnya. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Yan kembali, ya, status berbagai klan-klan iblis ada dalam darah dan api, dan mereka ditakdirkan untuk bertarung bersama. Itu benar-benar tidak sedikit salah. Setelah berpikir sebentar, Yan kembali dan berkata, berapa jauh dari Gunung Tiantai? Apa lokasi Gunung Tiantai? Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Yuan Hong berkata, dari sini, 3.000 mil barat, kami telah mencapai daerah Gunung Tiantai. Secara umum, kami berada di tenggara Gunung Tiantai. Selama pidatonya, Yuan Hong berbalik dan menunjuk ke jalan gunung super di kejauhan melalui celah di antara cabang-cabang pohon, sarang lama kita ada di bawah gunung itu. Jauh dari sana, memandangi gunung besar itu, Yan kembali dengan cemberut tanpa sadar. Bentuk gunung itu tampak agak akrab, seolah-olah aku pernah melihatnya sebelumnya. Setelah mengamatinya sebentar, mata Yan Huilai melebar dan berkata dengan keras, tidak, gunung ini, seharusnya bukan Gunung Lianyun, Puncak Jumu. Lianyun-san, Puncak Jumu. Setelah mendengar kembalinya Yan, Yuan Hong menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, ini bukan Gunung Lianyun, juga bukan puncak pohon raksasa. Ini jelas untuk menghubungkan Tianshan dan Tianfeng. Mendengar kata-kata Yuan Hong, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, Gunung Lianyun dan Gunung Jitian, Jumufeng dan Jitianfeng, yang mungkin hanya nama yang berbeda untuk ras manusia dan ras iblis. Yang benar-benar membuat Yan kembali bersemangat adalah bahwa puncak utama Gunung Lianyun benar-benar seperti pohon raksasa di langit, langsung ke langit. Jumufeng, begitu dia melihat namanya, semua orang akan dengan mudah memikirkan kota Jumu. Itu benar, nama kota Jumu berasal dari puncak Jumu. Gunung Lianyun adalah gunung yang menghalangi invasi klan iblis, dan puncak Jumu adalah gunung tertinggi di Gunung Lianyun. Jika bukan karena pemblokiran pegunungan Lianyun, suku iblis telah menyapu suku manusia, dan sepenuhnya menghilangkan suku manusia dari dunia ini. Melihat gunung besar seperti pohon raksasa, Yan kembali dengan penuh semangat. Jika gunung ini benar-benar puncak Jumu, itu akan sangat bagus. Dengan cara ini, piton doppelganger yang dikembalikan oleh Yan dipisahkan dari tubuh manusia oleh gunung ini. Memikirkan hal ini, Yan kembali dan melambaikan tangannya, tidak, Anda kera besar tidak perlu pindah, terus saja tinggal di sini.
Setelah beberapa saat, saya akan pergi ke tempat Anda untuk memeriksa dan membuat keputusan. Saya mendengar bahwa tidak perlu pindah. Yuan Hong dan Yuan Gang lega, jika tidak, akan merepotkan jika benar-benar pindah. Segera, Yan kembali dan menoleh, memanggil sekelompok jenderal klan beruang yang kejam. Di bawah komunikasi kembalinya Yan, kera besar dan klan beruang yang keras tersenyum permusuhan. Selanjutnya, 100.000 prajurit kera raksasa dikirim oleh klan kera raksasa untuk membuka jalan bagi klan beruang kekerasan sepanjang jalan dan bergegas menuju Gunung Tiantai. Sisa jutaan prajurit kera raksasa bergegas kembali ke rumah mereka, apa yang harus dilakukan dan terus dilakukan. Setelah mengatur segalanya, Yang Wei kembali langsung ke pesawat ulang-alik dimensi, dan bergegas ke 10.000 pejuang klan beruang yang dipimpin oleh Xiongda dan Xiong-Er. Awalnya, jarak lebih dari 3.000 mil, nyatanya, mereka seharusnya sudah tiba. Sayangnya, Xiongda dan Xiong-Er jelas tersesat. Tidak hanya mereka tidak semakin dekat ke lembah di mana klan beruang yang kejam berada, tetapi mereka pergi semakin jauh, jauh ke utara, mengusir ribuan mil. Saya mendengar bahwa kembalinya Yan telah menyelamatkan yang muda dan tua dari klan beruang. Xiongda dan Xiong-Er berterima kasih. Jika Anda tidak kembali dari Yan, klan beruang mungkin benar-benar gagal. Setelah memberikan Xiongda dan Xiong-Er nama untuk pulang, Yan kembali dan tidak berani mengabaikannya. Dia memulai pesawat ulang-alik dimensi dan kembali ke gua. Saat berikutnya, di dalam kamar alkimia Master Chai, Yan kembali perlahan membuka matanya. Melihat ke arah Yafu dan Yani, kedua Nis masih berkonsentrasi pada budidaya, menyerap ki dari Danlu di dalam tubuh. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali tanpa mengganggu mereka, bangkit dan meninggalkan ruang rahasia, dan berjalan menuju toko obat di depan. Sebagai Master Alkimia, mustahil untuk memiliki anak alkimia di sebelah Anda setiap saat, jadi kembalinya Yan juga harus secara bertahap akrab, sendirian, menyempurnakan eliksir. Kali ini, apa yang akan dia sempurnakan adalah obat mujarab kelas 3 di Lindan. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, pemurnian di Lindan berakhir dengan kegagalan. Ini bukan masalah api. Untuk kembalinya Yan, dengan keberadaan Xiao Jin, pengendalian kebakaran tidak akan pernah menjadi masalah. Dalam hal kemampuan mengendalikan api sendiri, apalagi Kaisar Lingmu, bahkan Kaisar Tianyi tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Jin. Meskipun di Tianyi kuat dan tak terkalahkan, tetapi dibandingkan dengan leluhur yang bermain api, itu masih dinilai seperti awan. Betapapun bagusnya seseorang berenang, ia terbiasa dengan air, tetapi dibandingkan dengan ikan sungguhan, bagaimanapun juga itu tidak mungkin, itu kejam, dan tidak dikontrol sepenuhnya oleh manusia. Namun, meskipun kemampuan untuk mengendalikan api tidak masalah, tapi, mentalitas kembalinya Yan adalah masalah. Karena keterbatasan fisik, kembalinya kekuatan mental Yan sangat rendah, dan durasinya sangat singkat. Sebelum menunggu obat mujarab untuk berlatih, ia akan habis terlebih dahulu. Setelah menghabiskan beberapa pot bahan obat berturut-turut, Yang Wei akhirnya harus meninggalkan eliksir bumi. Sebagai gantinya, ia adalah obat padat untuk menyempurnakan Juling Realm Juling Pill. Pada saat ini, Yang Wei telah memiliki kekuatan surga 6 kali lipat Juling, jadi, memperbaiki Juling dan sudah mudah, perbedaannya hanya tingkat keberhasilan. Sebagai obat kelas 2, bahan obat Juling dan telah diubah dari 7 jenis menjadi 12 jenis. Kesulitan penyulingan sangat meningkat, tetapi secara umum, masih dalam kemampuan Yan untuk kembali. Karena setiap ramuan dibuang ke tungku dan banyak cairan obat hijau diperas keluar. Di bawah pemurnian api nyata matahari, segera pelet coklat perlahan terkondensasi. Di dalam kompor, rasakan bagian dalam tungku dan, yang perlahan terkondensasi dan membentuk danwan, Jinwu berkaki 3 jatuh ke dalam perenungan. Sebagai keturunan burung dewa matahari, Xiao Jin selalu memahami hanya api matahari yang sebenarnya, pembakaran yang kejam dan kejam dari semuanya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa api matahari yang sesungguhnya dapat menciptakan segalanya dan memberikan kehidupan. Merasakan di dalam tungku dan, Xiao Jin menghela nafas tanpa sadar dengan obat abadi, ada apa? Mengapa matahari begitu nyata sehingga hanya bisa dihancurkan? Akhirnya, di atas tungku dan, cahaya 5 warna mekar, dan Yang Wei kembali dari tangannya, kelompok cahaya warna-warni yang tebal bangkit dari tungku dan membuka mulutnya, dia langsung menelan bola dalu dan ke dalam perutnya, dan Yan kembali dengan cegukan. Menyempurnakan Yipin Qi dan menyediakan sekitar 2 kali jumlah Zixue dan Qi, tetapi menghabiskan energi dan waktu 2 kali lebih banyak dari Zixue San. Efisiensi pemurnian pil hampir sama dengan pemurnian Zixue San. Namun, Zixue San tidak mengkonsumsi energi sama sekali untuk pemurnian, dan tidak memerlukan banyak perhatian. Selama tetap terbakar, ia akan berhasil dimurnikan. Karena itu, untuk waktu yang lama, kembalinya Yan hanya memperbaiki Zixue San, daripada memperbaiki esensi. Dibandingkan dengan eliksir pin pertama, eliksir pin kedua memberikan dan Qi 2 kali lebih banyak. Kira-kira dihitung, dengan menyempurnakan tungku polipil, lulu dan Qi yang diperoleh kira-kira setara dengan 2 tungku hemostasis, dan efisiensinya berlipat ganda. Dengan cara ini, jelas tidak hemat biaya untuk terus memperbaiki Zixue San.
Mengangguk dengan puas, Yan kembali dan membersihkan tungku dan, sambil bersiap untuk terus menghaluskan juling dan, Xiao Jin melompat keluar dari api di bawah tungku dan mengambang di depan kembalinya Yan, Udo emas berkaki 3 berkata, teruslah menyuling Pil Earth Spirit, hanya melalui mengatasi kesulitan Anda dapat terus menerobos diri Anda. Jika Anda menyerah ketika Anda menghadapi kesulitan, bagaimana keajaiban bisa terjadi? Setelah mengerutkan kening, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, bukannya aku takut kesulitan, tetapi kekuatan mentalku terkendala oleh tubuh dan aku tidak bisa mempertahankan konsentrasi dan konsentrasi begitu lama. Mengangguk kepalanya, Xiao Jindao berkata, aku tahu apa yang kamu katakan, tapi aku ingin mencobanya, memolesnya dengan api militer, secara paksa mengurangi waktu pemurnian menjadi setengahnya. Wuhuo, mendengar kata-kata Xiao Jin, kembalinya Yan tiba-tiba bergetar. Selama ini, kembalinya Yan menggunakan api yang lambat, yaitu api yang lambat dan lemah, dan ia tidak pernah menggunakan seni bela diri dalam memperbaiki keabadian. Dalam pemahaman Yang Hui dan Xiao Jin, karena Anda ingin menjadi kreatif dan memberi kehidupan, adalah wajar untuk menyatukan nyala api dan menggunakan sisi sebenarnya dari matahari untuk mencapai efeknya. Namun, setelah mencobanya begitu lama, saya masih tidak bisa menahannya, dan Xiao Jin tidak bisa merasakannya sama sekali. Matahari sangat panas, dan itu memberi kehidupan. Karena tidak lembut, amarah Xiao Jin langsung muncul, dan dia ingin keras. Mengenai proposal Xiao Jin, Yan kembali dan merenungkannya, menganalisis kemungkinan proposal tersebut. Melihat kembalinya Yan, dia berkata, ini sebenarnya prinsip yang sama dengan tumis. Wuhuo cepat menggoreng, dan Anda bisa mengeluarkannya dalam 2 atau 3 klik. Jika api perlahan-lahan dididihkan, 1 jam tidak masalah. Mendengar kata-kata Xiao Jin, Yan kembali dan menggertakkan giginya, berkata dengan datar, karena kamu sangat tertarik, jangan coba-coba. Dengan senyum pahit, Yan kembali dan memandang Xiao Jindao, kamu harus tahu bahwa bahan obat Sanpin Elixir sangat mahal, dan aku tidak mampu membelinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Jindao berkata, mentalmu salah. Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak takut apa-apa. Kamu bisa meminjamnya dari Dongfang Jiayan dulu, tapi itu bukan pembayaran. Dengan senyum pahit, Yan kembali dan berkata, kamu tidak mengerti apa yang disebut pertukaran pria itu seringan air, aku tidak bisa melakukan itu. Dengan tak berdaya melihat kembalinya Yan, Xiao Jindao berkata, saya tidak mengerti mengapa, dalam kata-kata manusiawi Anda, bukankah teman-teman masih memiliki arti uang? Mengapa mereka tidak dapat meminjam uang? Setelah jeda, Xiao Jin melanjutkan, Anda memiliki hemostasis di tangan Anda, dan Anda takut tidak akan bisa meminjam banyak uang. Dengan tak berdaya menatap Xiao Jin, Yan kembali, apa gunanya Zixue-san? Aku tidak punya 3 kepala dan 6 lengan. Berapa banyak Zixue-san yang bisa disempurnakan? Mendengar kembalinya Yan, Xiao Jin hanya bisa melebarkan matanya, dan berkata dengan takjub, apakah kamu bodoh, atau berpura-pura bodoh? Aku Jin Wu berkaki 3 Kaisar Wu Zongjiu, yang dapat membedakan 3000 kebakaran matahari yang sebenarnya, berikan api stabil untuk 3000 pembakar. Mendengar kata-kata Xiao Jin, Yan kembali dan membuka matanya lebar-lebar, ya. Xiao Jin tidak dibatasi oleh tubuhnya, kerajaan tetap berada di Kaisar Wu Realm, dan 3000 api dibedakan. Ini adalah hal yang tak terhindarkan. Namun segera, Yan mengembalikan matanya yang redup dan tersenyum pahit, ini masih tidak berguna. Saya tidak memiliki begitu banyak tungku untuk menghaluskan Zixue-san. Mengangguk kepalanya, Xiao Jindao berkata, ya pada harga pasar saat ini umat manusia, bahkan tungku alkimia tingkat raja bernilai 10.000 emas, tapi kota Aoki dan Amerika Serikat bukan dan yang hilang. Ding. Setelah mengangkat bahu, Yan kembali dan berkata, itu harus ditemukan olehku sebelum aku bisa memulai persiapan. Sekarang aku bahkan belum mengatakan sepatah kata pun. Setelah melihat kembalinya Yan, Xiao Jin berkata, tidak masalah, Anda pertama-tama menjual hemostasis yang tersisa di ruang dimensi ke Dongfang Jiayan. Mari kita lalui kesulitan ini dulu. Ruang dimensi. Melihat Xiao Jin dengan takjub, Yan kembali, apakah kamu bodoh, ruang dimensi, di dalam tubuh piton besar, bagaimana saya bisa mengeluarkannya sekarang? Bang, kata-kata kembalinya Yang Hui baru saja jatuh, dan deretan rak kayu tiba-tiba jatuh ke ruang rahasia. Melihat rak kayu di depannya, dan tas obat mujarab di rak kayu, Yan kembali tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana semua obat di ruang dimensi keluar? Antara pikiran dan pikiran, Yang Hui kembali dan merasakannya dengan hati-hati, saya tidak pernah memikirkannya. Dengan hanya sedikit induksi, Yang Hui kembali dan merasakan ruang dimensi dan segala sesuatu dalam ruang dimensi. Saya menghapus. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.